Selamat pagi Pak Ferry, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kelompok kami. Sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Oktaviana Triwahyuni, M. Sinta Wijayaningsih, Niken Sylvia Anggraini, dan Vivian Abdullah Septi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kontrak dan pelaksanaan proyek mengenai analisis finansial PT Symphony Building pada proyek pembangunan gudang LPG Semarang. Next. Pembahasan yang pertama adalah komponen analisis finansial. PT Symphony Building melakukan analisis finansial dari rencana investasi berdasarkan dokumen DED. Perhitungan analisis finansial ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang komponen biaya dan komponen manfaat apa saja yang diperlukan untuk studi kelayakan proyek ini. Selanjutnya akan dilakukan penilaian finansial proyek berdasarkan hasil perhitungan komponen biaya dan komponen manfaat untuk menentukan apakah proyek pembangunan gudang LPG Semarang ini selama ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. PT Symphony Building melakukan analisis finansial dengan komponen yaitu yang pertama adalah sistem investasi tungkai kontrak atau pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dibayar sekaligus setelah pekerjaan selesai seluruhnya. Yang kedua adalah nilai investasi pengembalian termasuk biaya keuntungan kontraktor, operation and maintenance, landing rate, dan IMB atau biaya terkait lainnya, di mana IMB ini sifatnya at cost karena harga bisa sangat dinamis di pelaksanaan real. Yang ketiga adalah masa konstruksi yaitu selama 6 bulan, yang keempat masa konsesi yaitu 5 tahun, yang kelima harga pengembalian investasi dibayar flat per tahun di mana sistem perhitungan suku bunga ini besarannya berpatokan pada pokok awal. Dan yang terakhir proses transfer dilakukan 6 bulan sebelum tahap transfer atau alih hak operasi. Proyek ini telah direncanakan pada tahun 2022 dan akan dimulai dibangun pada akhir tahun 2022. Direncanakan bahwa untuk pengoperasian selama 5 tahun masa konsesi dan setelah pengoperasian akan diserahkan kepada pemerintah Kota Semarang. Next. Kemudian ada beberapa komponen analisis finansial. Yang pertama yaitu lending rate Bank Indonesia pada tahun 2012 hingga 2022 dengan tingkat suku bunga modal investasi Bank Indonesia rata-rata sebesar 10,67%. Yang kedua ada total investasi dimasukkan ke dalam aliran kas keluar sebesar 39.772.516.206 rupiah. Kemudian yang ketiga ada biaya tenaga kerja, terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, langsung, dan staf administratif dengan total biaya 324 juta per tahun. Yang keempat ada biaya operasional dan pemeliharaan, meliputi pemeliharaan rutin berkala dan perbaikan sebesar 3.271.125.464 rupiah per tahun. Berdasarkan beberapa komponen biaya investasi tersebut, didapatkan total biaya investasi atau pengeluaran proyek adalah sebesar 50.382.608.790 rupiah. Kebutuhan modal perusahaan tersebut dibiayai oleh kredit sebesar 80% atau 40.306.087.032 rupiah. Dan kas perusahaan sebesar 20% atau 8.061.217.406 rupiah. Biaya investasi atau pengeluaran dalam pembangunan gudang LPG Semarang ini meliputi biaya perencanaan, biaya fisik konstruksi, biaya peralatan, biaya pengawasan, PPN 11%, dan juga biaya overhead dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu biaya perencanaan 2% dari biaya fisik konstruksi. Yang kedua, biaya konstruksi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fisik konstruksi. Yang ketiga, biaya peralatan didapat dari estimasi biaya mesin dan alat, fasilitas, perlengkapan, serta kendaraan. Yang keempat, biaya pengawasan didapat dari estimasi biaya prainvestasi. Yang kelima, biaya PPN 11% didapat dari 11% biaya perencanaan, biaya konstruksi, biaya peralatan, dan biaya pengawasan. Dan yang keenam yaitu biaya overhead didapat dari 50% biaya PPN 11%. Next. Baik, setelah melakukan analisis pada setiap komponen biaya proyek, maka arus kas proyek dapat diketahui untuk mengontrol kondisi keuangan secara rutin, juga mengetahui secara pasti sumber pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
Arus kas terdiri dari pengeluaran untuk investasi, pembangunan gudang LPG Semarang, dan arus kas masuk bersih setiap tahun setelah operasi. Estimasi arus kas dilakukan selama masa konsesi proyek, yaitu 5 tahun ke depan. Estimasi arus kas investasi atau pengeluaran, yaitu arus kas yang dikeluarkan untuk membiayai investasi dan aktiva tetap atau rencana pembangunan gudang LPG Semarang, termasuk pemasangan instalasi listrik, telepon, dan internet. Estimasi arus kas bersih mencakup arus kas yang dihasilkan dari perkiraan nilai sisa, bila ada, dikurangi dengan nilai investasi dan biaya-biaya operasional tahunan seperti biaya-biaya umum dan penyusunan seperti pada tabel cash flow di atas. Kemudian dikarenakan depresiasi bukan arus kas, maka nilai depresiasi harus ditambahkan dengan arus kas bersih. Estimasi kas selama umur ekonomis gudang dan depresiasi aset ditunjukkan pada cash flow bersih proyek pembangunan gedung LPG Semarang sebagai berikut pada tabel yang di bawah. Dalam proyek ini, nilai net present value proyek diperoleh dari nilai sekarang arus kas tahunan yang didiskonto dengan tingkat bunga dikurangi nilai investasi awal. Hasil NPV dari suatu proyek yang dikatakan layak secara finansial adalah yang menghasilkan nilai NPV bernilai positif, di mana pada analisis kelayakan finansial discount rate yang digunakan adalah sebesar MARR atau Minimum Attractive Rate of Return, sedangkan metodenya sama. Suku bunga yang digunakan merupakan suku bunga rata-rata sebesar 10,67%. Analisis net present value atau NPV ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, pada tabel di atas terlihat bahwa nilai NPV proyek ini sebesar Rp17.868.865.405 atau NPV-nya lebih dari 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa proyek tersebut dapat memberikan keuntungan sehingga dengan demikian pembangunan layak diterima. Analisis kelayakan investasi yang kedua adalah Profitability Index atau PI yang menjadi indikator investasi yang menunjukkan tingkat kemampuan investasi yang menghasilkan laba. PI merupakan perbandingan antara nilai net present value dibagi dengan investasi. Nilai PI dalam proyek ini yaitu sebesar 1,35466332 atau lebih dari 1. Karena nilai PI ini lebih dari 1, maka usulan proyek investasi akan diterima atau feasible. Yang selanjutnya, analisis kelayakan investasi yang ketiga, yaitu ada IRR atau Internal Rate of Return. Nilai IRR adalah besarnya tingkat suku bunga pada saat nilai NPV sama dengan 0. Nilai IRR dari suatu proyek harus lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku atau yang telah ditetapkan dalam perhitungan kelayakan proyek. Nilai ini digunakan untuk memperoleh suatu tingkat bunga di mana nilai pengeluaran sekarang bersih atau NPV adalah sama dengan 0. Perhitungan nilai IRR ini dilakukan dengan cara coba-coba atau trial and error. Jika nilai IRR lebih besar dari diskon rate yang berlaku, maka proyek mempunyai keuntungan secara finansial. Kemudian, berikut merupakan tabel perhitungan dengan asumsi suku bunga 25%, sehingga didapatkan nilai NPV sebesar Rp1.557.324.518 dan yang selanjutnya merupakan tabel IRR dengan suku bunga 30% sehingga didapatkan nilai NPV sebesar minus Rp2.427.167.365. Maka dengan formula di atas dapat didapatkan nilai IRR proyek lebih besar dari arus pengembalian yaitu sebesar 10,67% atau nilai IRR sama dengan 27,0288% atau lebih besar dari 10,67%. Oleh sebab itu proyek pembangunan ini layak diterima. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari data dan perhitungan analisis finansial penilaian kelayakan investasi menggunakan metode Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Profitability Index atau PI, maka dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan gudang LPG Semarang layak untuk dilaksanakan dari sisi finansial dengan hasil kesimpulan analisis seperti pada tabel kelayakan investasi di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat pagi.